Bapak, terima kasih buat pagi ini, bersyukur untuk segala kasih anugerah-Mu yang begitu besar dan luar biasa dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami menikmati sukacita, menikmati berkat, menikmati semua yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kami ada di rumah-Mu, memuji Engkau, menyembah, meninggikan nama-Mu sebagai prioritas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan sekarang siapkan hati kami untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, firman menjadi rema dalam hidup kami semua. Roh Kudus, Engkau yang menjelaskan, Engkau yang memperdalam firman ini buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, shalom buat yang di rumah, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya menggantikan Popo Guatlan. Hari ini Popo Guatlan mau duduk diam di bawah kaki Tuhan dulu katanya. Ya saudara, hari ini saya akan share tentang sebuah tema yang sederhana sebetulnya, yaitu beban memberi kita apa? Sayap, beban memberi kita sayap. Saudara, sebelumnya saya mau cerita dulu, ini sebuah legenda ya, ini sebuah legenda, tidak terjadi beneran tapi sebuah legenda, sebuah cerita zaman dulu. Ya, pada suatu ketika saudara, Tuhan itu menyediakan begitu banyak berkat. Tuhan tuh punya begitu banyak berkat yang mau dibagikan kepada umat manusia yang ada di dunia ini. Jadi Tuhan sudah punya banyak berkat dan ingin dibagikan kepada semua umat manusia di seluruh penjuru dunia. Nah, di kala itu saudara, Tuhan membutuhkan bantuan untuk menyalurkan berkat-berkat ini kepada siapa saja yang nanti Tuhan mau. Kemudian Tuhan ini menemui hewan-hewan, ya binatang-binatang yang gede-gede badannya. Tuhan menemui hewan-hewan yang besar yang pikirnya bisa membawa banyak berkat itu untuk dibagikan. Kemudian Tuhan bilang, kamu mau nggak bantuin saya, ini bagiin, ini bawa, kemudian bagikan kepada orang-orang, kepada siapa saja yang Tuhan suruh mereka pergi saudara. Ya, mereka pilih hewan-hewan yang gede-gede badannya, hewan-hewan yang mungkin bisa bawa begitu banyak. Tetapi dari hewan-hewan yang besar ini, banyak di antara mereka yang tidak mau. Mereka menolak dengan berbagai macam alasan. Ada yang mungkin, aduh saya masih nganter anak dulu ke sekolah, aduh saya harus nyuci di rumah misalnya saudara ya. Tapi ini kan legenda. Jadi mereka tidak mau saudara, mereka menolak apa yang Tuhan ingin suruh buat mereka. Nah, ketika Tuhan sedang bicara seperti itu, karena sudah banyak yang nolak saudara, tiba-tiba ada sekelompok burung-burung kecil saudara, burung-burung yang masih kecil-kecil saudara. Kemudian dia ngomong sama Tuhan, Tuhan boleh enggak kalau berkat-berkatnya itu dibungkus kecil-kecil, dikecilin berkatnya, dibungkus kecil-kecil, supaya saya bisa bawa. Saya ini kecil, hewan kecil, tidak seberapa, tidak segede teman-teman saya yang lain. Tapi kami mau menolong untuk membagikan berkat-berkat itu. Tapi tolong ya Tuhan, dibungkus kecil-kecil. Nah, saudara. Nah, ini permintaan burung-burung yang kecil saudara. Sampai akhirnya Tuhan bilang, oke deh, baik. Kemudian Tuhan ngebungkus berkat itu kecil-kecil saudara, seukuran burung tadi. Kemudian burung itu ditaruh di punggungnya saudara, semua berkat itu ditaruh di punggung burung ini saudara. Ditaruh satu-satu, wah banyak saudara burungnya. Kemudian burung ini karena masih kecil, kemudian mereka bersama-sama mereka jalan. Mereka jalan membawa berkat yang sudah Tuhan taruh di punggung mereka. Kemudian mereka jalan, tidak ada raut muka kelelahan, tidak ada raut muka kecapean atau mungkin protes. Ya, mereka jalan dengan sukacita, mereka berjalan, mereka bernyanyi, ya mereka mungkin sambil guyonan di jalan dengan teman-temannya, mereka berjalan, mereka melintasi daratan, mereka melintasi daerah-daerah yang sudah ditunjuk sama Tuhan kemana mereka pergi. Nah saudara, ternyata setelah sekian waktu burung-burung kecil ini berjalan, ternyata lama-kelamaan beban tadi, berkat yang dibungkus tadi sama Tuhan, yang menjadi beban di punggung mereka, yang harus mereka bawa, tiba-tiba kok mereka bilang kok kayak terasa ringan ya lama-lama. Kok tambah lama kok tambah ringan. Si burung ini yang awalnya cuma jalan tapi lama-kelamaan tiba-tiba mereka bisa mulai terbang saudara. Mereka bisa mulai melayang.
Mereka melayang sampai akhirnya mereka bisa lebih cepat daripada berjalan. Singkat cerita mereka sampai ke tempat-tempat di mana Tuhan tunjuk berkat itu harus disampaikan. Mereka terbang melintasi daratan, melintasi gunung-gunung, pokoknya jaraknya lebih jauh daripada sekedar mereka jalan. Sampai kemudian mereka tiba di tempat yang Tuhan tunjuk dan kemudian mereka mulai menurunkan berkat itu dari punggung mereka. Nah, ketika diturunkan bungkusan-bungkusan tadi, ketika diturunkan, mereka berkata, kok aneh ya? Kalau dikasih beban di belakang itu kan harusnya saya jalan lebih susah. Tapi kenapa kok tiba-tiba ini kok kita bisa terbang, kita bisa melayang, kita bisa bergerak lebih cepat. Sehingga yang harusnya kita lama sampai ke sana, ini jadi lebih cepat. Nah, ketika burung-burung kecil ini menurunkan berkat itu bungkusan-bungkusan tadi, saudara. Ternyata ketika dilihat di punggung mereka ya mulai tumbuh sayap. Di punggung mereka mulai tumbuh sayap kecil yang membuat burung ini yang tadinya belum bisa terbang, akhirnya mereka bisa terbang, mereka bisa bergerak lebih cepat, mereka bisa bergerak dengan lebih nyaman, lebih enteng, lebih ringan untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan taruh di punggung mereka. Yang mungkin itu menjadi sebuah beban buat burung ini karena berat mungkin ya. Tetapi ketika mereka berjalan dengan sukacita, ketika mereka melangkah dengan bersukacita, bersyukur, tidak bersungut-sungut, di tengah perjalanan ada mujizat Tuhan, muncul sayap-sayap kecil yang membuat burung ini kemudian bisa melayang dan terbang lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Saudara, ini sebuah cerita legenda, tidak terjadi. Tapi saya mau share kepada saudara dari ayat firman Tuhan Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Dari terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini. Demikian juga kita dapat bersukacita pada waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan. Dapat apa saudara? Bersukacita. Sebab kita tahu hal itu baik bagi kita. Karena menolong saudara dan saya belajar bersabar. Dan kesabaran menghasilkan suatu watak yang kuat dalam diri kita serta menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Allah setiap kali kita bersabar. Sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Ayat 5, kalau sudah begitu, firman Tuhan bilang, apapun yang terjadi, ayat 4 tadi ya, apapun yang ayat 34 sudah dilewati, apapun yang terjadi, kita dapat hidup dengan apa saudara? Dengan tabah, karena kita tahu bahwa segalanya yang terjadi adalah baik. Kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita, dan kasih itu kita rasakan dalam segenap diri kita. Karena Allah telah memberikan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Amin saudara. Tuhan berkata kita bisa bersukacita pada waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata hal itu adalah baik. Amin. Katakan pencobaan itu baik. Kisah burung tadi saudara, buat sebagian binatang yang gede-gede tadi yang Tuhan pertama suruh, buat mereka emong Tuhan berat, ngapain saya harus bawa begitu berat bungkusan, jalan begitu jauh, ngapain, nanti di jalan saya kecapean, saya sakit, saya terjatuh dan sebagainya, enggak mau. Tetapi burung yang kecil yang tidak ada nilainya, tidak ada artinya dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain yang mungkin lebih besar, lebih punya kemampuan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan gak apa-apa deh, sok saya bawain, tapi please karena saya kecil badannya, tolong dibungkus kecil-kecil ya, supaya naik di punggung saya itu cukup, gak kejepit badan saya. Maka Tuhan memberikan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan gedenya badan burung ini saudara. Dan ketika burung ini membawa, mereka bersuka cita. Amin. Mereka bisa nyanyi, mereka jalan. Mungkin sambil jalan mereka nyanyi lagu apa misalnya. Ku mendaki ke Bukit Sion. Barangkali begitu saudara ya. Kalau mereka lewatin
daerah-daerah pegunungan, mungkin mereka nyanyi juga. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Barangkali begitu saudara. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak patah semangat, mereka tidak komplain sama Tuhan. Mereka menikmati itu dengan sukacita. Walaupun itu merupakan sebuah kesulitan yang mereka harus hadapi. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa apa yang Tuhan taruh itu adalah baik buat kita. Burung ini harus bersabar, dia berjalan sekian jauh. Mungkin menghadapi banyak tantangan, mungkin di perjalanan ada begitu banyak hambatan, ada cuaca dan sebagainya. Tapi mereka sabar saudara. Mereka jalan saja, mereka bersukacita. Sampai pada titik tertentu di tengah kesabaran itu menghasilkan sebuah karakter yang sangat kuat. Jadi ketika saudara bersukacita karena ada sebuah pergumulan, ada sebuah beban, ada sebuah masalah yang Tuhan izinkan ditaruh di punggung saudara. Pertanyaannya adalah saudara mau tetap berjalan ataukah saudara mau diam atau mungkin yang paling ekstrim berkata, Tuhan ambil beban ini, lalukan beban ini dari hidupku. Saya nggak mau dikasih beban, saya nggak mau hidup dalam pencobaan, saya nggak mau hidup dalam masalah. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa hidup tanpa masalah di dunia? Nggak bisa saudara, semua masalah pasti ada. Entah masalah itu kecil, entah masalah itu besar, entah itu masalah yang lebih besar lagi. Tapi Tuhan berkata, kita bisa bersukacita. Amin. Kita bisa tersenyum ketika ada sebuah pergumulan datang dalam hidup kita. Kita bisa mengendalikan emosi kita, menolong kita bersabar. Dan kesabaran itu menghasilkan karakter yang kuat, watak yang kuat. Supaya apa saudara? Menolong kita lebih mempercayai Tuhan. Hari Sabtu kemarin saya bicara tentang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi ketika Tuhan izinkan, Tuhan taruh sesuatu di punggung saudara, menjadi sesuatu yang berat yang saudara harus pikul, yang saudara dan saya mau tidak mau harus jalani. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah ketika engkau menghadapi kesulitan dan cobaan, karena itu akan menolong saudara untuk bersabar. Tuhan, kapan sih ini beban hilang? Tuhan bilang, nanti ya, kalau udah nyampe selesai. Kapan nyampenya? Ya Tuhan tunjukin aja nanti kapan itu nyampe. Apakah ada beban yang tidak pernah selesai? Apakah ada masalah yang tidak selesai? Tuhan bilang ada waktunya masalah itu selesai. Amin. Tapi permasalahannya kita nggak tahu waktu Tuhan kapan terjadi. Betul saudara. Walaupun terkadang apa yang kita harapkan tidak seperti yang kita mau. Tapi itulah Tuhan punya rencana, itulah Tuhan punya planning. Kesabaran menimbulkan sebuah karakter yang kuat. Ketika saudara bersukacita, ketika saudara bersabar, maka akan membentuk sebuah karakter yang kuat untuk saudara mempercayai Tuhan. Amin saudara. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Terkadang secara manusia kita ciut, terkadang secara manusia kita berpikir, Tuhan buka jalan apa enggak ya? Tuhan ini bisa selesai apa enggak ya? Tuhan ini bisa nyampe apa enggak ya? Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan yang hidup, setiap kali kita berjalan, setiap kali kita melangkah, walaupun sepertinya berat banget pergumulanku Tuhan, tapi Tuhan berkata, tetap percaya, sabar nak, sabar. Maka ketika engkau sabar, karaktermu berubah. Ketika engkau sabar, engkau bisa menahan emosi. Ketika engkau sabar, engkau bisa menahan dan menunggu waktu Tuhan yang terbaik sampai kapan itu selesai, saudara. Manusia itu kan lebih banyak enggak sabarnya kan saudara daripada sabarnya. Wah semua buru-buru. Orang kalau buru-buru pasti hasilnya enggak bagus saudara. Kalau masak buru-buru enggak enak saudara ya. Kalau jalan buru-buru bisa kesandung. Ya kan, kalau pergi buru-buru pasti ada yang ketinggalan. Kacamata lah ketinggalan, tumbler lah ketinggalan. Ya mungkin apa, misalnya
handphone ketinggalan. Kenapa? Buru-buru saudara. Kemarin saya pulang buru-buru kan, di jalan saya biasa kan, loh handphone saya kemana ya? Kok saya nggak bawa handphone nih? Ada di mana nih handphone saya? Ya karena ketinggalan, jadi kan nggak bisa ngubungin saudara. Sampai akhirnya saya bisa telepon OB. Oh iya, ternyata saya ada handphone yang kedua saudara. Tapi kan saya nggak tahu nih OB saya ada di mana, apakah sudah pulang atau masih beres-beres sekolah. Akhirnya saya coba telepon, dia angkat. Pak Firman udah pulang belum? Belum, masih diberes-beres pasti sertif. Pak tolong sih liatin di meja saya, ada handphone saya ketinggalan nggak? Tadi perasaan saya buru-buru ada yang ketinggalan. Bentar. Kemudian saya, ada Pak, ada sir. Tolong titipin security ya Pak, saya buru-buru maaf. Kalau kita nggak sabar saudara, kita nggak bisa lihat step by step apa yang Tuhan sedang kerjakan buat kita. Yang Tuhan mau adalah mari bentuk karakter hidup kita. Mari bentuk hidup kita untuk stronger, lebih kuat dari sebelumnya. Sampai akhirnya firman Tuhan berkata, pengharapan dan iman kita menjadi kuat, semakin kuat. Ketika saudara bisa membentuk karakter hidup saudara, maka pengharapan iman saudara bisa menjadi lebih kuat. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti, amin. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Berharap saja kepada Tuhan walaupun kita belum melihat. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap percaya padamu. Betul kan? Kau tuntun langkahku. Saudara sudah melihat pertolongan Tuhan hari ini? Mungkin belum. Tapi jangan pernah pupuskan harapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah iman kita semakin kendor dengan Tuhan. Membangun pengharapan dan iman kuat setiap hari itu, aduh nggak gampang saudara, benar-benar nggak gampang. Ya. Apalagi kalau misalnya problem satu belum selesai, udah muncul lagi yang kedua belum selesai, yang ketiga. Bahkan kita mungkin bisa berkata, Tuhan ini kapan sih kelarnya? Kok nggak kelar-kelar? Kok nggak selesai-selesai? Satu belum selesai, muncul yang kedua. Dua belum selesai, muncul yang ketiga. Sehingga akhirnya apa? Ketika kita hilang pengharapan, ketika kita hilang iman kita semakin lemah, maka munculnya stres dan depresi, saudara. Ketika orang sudah stres dan depresi, otak sehatnya udah nggak berfungsi. Kemudian dia memikirkan cara-cara yang lain, dia memikirkan cara-cara yang di luar Tuhan, dia memikirkan cara-cara yang lebih ekstrim. Beberapa minggu yang lalu kita mendengar di sosial media, di berita, ada seorang yang sedang kuliah kedokteran, saudara. Dia mengalami tekanan, sampai akhirnya gak kuat, dia harus bunuh diri, saudara. Seorang mahasiswa kedokteran, setahu saya kayaknya lagi ngambil spesialis, saudara. Di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Ada sebuah beban yang begitu berat dalam hidupnya, yang mungkin secara manusia dia nggak bisa tanggung, saudara. Mungkin juga dia nggak bisa cerita atau dia nggak bisa curhat sama orang lain, sehingga itu dipendam sendiri. Tekanan yang begitu kuat, depresi yang begitu kuat, ketakutan yang begitu kuat, sehingga akhirnya dia memilih mengakhiri hidup daripada mencari jalan keluar. Ada begitu banyak orang ketika mengalami tekanan, mengalami depresi yang begitu berat, saudara. Jalan sehat, pikiran sehatnya udah gak jalan. Ada orang mengalami kesulitan keuangan, sudah tekanan yang begitu berat. Tuntutan ekonomi yang begitu menghimpit, udah gak bisa mikir lagi. Jalan satu-satunya ya udah, pinjol, saudara. Cari pinjaman online. Syaratnya apapun, mau bunganya gede, mau apapun, pokoknya yang penting dapat duit. Sampai akhirnya ujung-ujungnya dia harus dikejar-kejar. Dia harus diancam-ancam. Harus ganti nomor HP berkali-kali, saudara. Kenapa? Karena itu adalah sebuah pikiran yang pendek, pikiran yang tidak normal. Karena apa? Karena ada begitu banyak tekanan yang menghimpit. Tapi firman Tuhan berkata pagi ini kembali buat saudara dan saya, bersukacita saja. Sabar, tetap kuat, bangun karakter kita untuk selalu mempercayai Tuhan. Tuhan tolong kita in His time, pada waktunya. Kapan kita nggak ngerti, kapan kita nggak tahu, saudara.
Sabtu kemarin kan saya cerita, sekolah selalu ditolong Tuhan on his time, in his time, selalu pada waktunya Tuhan. Terkadang secara manusiawi saya sama Michelle suka guyonan, Sir, gimana untuk ini? Saya bilang, Tuhan pastilah, gak mungkin enggak. Terkadang Michelle bilang gini, tenang masih sehari lagi, tenang masih 2 hari lagi. Ya, itu cara membangun kita, menguatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kasarnya nih saudara nih, secara manusiawi, ya gak mungkin lah. Pasti Tuhan tolong. Caranya gimana? Ya us nanti pada ujungnya. Uang setiap bulan juga Tuhan tolong gak di awal kok. Nolongnya di belakang. Bener ya Mas ya? Nolongnya selalu di ujung. Kalau Tuhan nolongnya di depan saudara. Tanggal 1 kita punya uang saudara. Ya sudah tanggal 2 dan 3 kita happy terus gitu kan. Wah gitu. Tapi ketika tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20, tanggal 25 mulai mendekati akhir bulan. Disitulah iman, pengharapan, kesabaran kita diuji sama Tuhan benar-benar. Gimana caranya? Yang suka bertanya tuh saya dengan Popo Guatlan. Kalau enggak saya yang nanya dulu ya Popo Guatlan dulu yang nanya. Gimana Sir Steve? Ntar kalau enggak saya gantian, gimana Po? Ya, arti kata gimana itu punya makna yang sangat dalam buat kita berdua saudara. Kenapa? Karena disitulah kita belajar untuk bersabar, menantikan. Sampai apa yang ada di punggung kita itu copot saudara. Amin. Copotnya setiap akhir bulan. Nanti di tengah jalan saudara mulai tambah dikit-dikit lagi. Tapi saudara, ketika kita mempercayai Tuhan, pengharapan dan iman kita semakin kuat. Menyadari bahwa segala sesuatunya baik. Ayat 5 katakan, kalau sudah begitu, apapun yang terjadi, kalau kamu sudah bersuka cita, kalau kamu sudah sabar, kalau kamu sudah mempercayai Tuhan, iman dan pengharapanmu kuat. Ayat 5 berkata, kalau sudah begitu, apapun yang terjadi. Artinya kita tidak bisa pilih-pilih masalah. Kita nggak bisa pilih-pilih, Tuhan jangan yang ini, Tuhan saya nggak mau ini, nggak bisa. Apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan itu ada dalam hidup kita, kita bisa hidup dengan apa saudara? Tabah. Tahu tabah nggak sih? Tabah tuh kuat dalam menghadapi apapun. Tabah, ya oke kuat ya. Nangis, iya tapi tetap kuat. Sedih, iya tapi tetap kuat saudara. Nggak goyang sih tapi nggak ambruk saudara. Tuhan bilang hidup kita tabah karena kita tahu bahwa segalanya apa saudara? Baik. Jadi semua yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita, Tuhan bilang udah tabah saja, tabah. Karena semuanya baik. Amin saudara. Semuanya baik karena kita sadar betapa besar kasih Allah kepada kita. Yang kita rasakan dengan segenap hati. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Siapa yang membuat kita bisa tabah? Ya Roh Kudus, ya kasih Tuhan. Ketika ada kasih Tuhan dalam hidup kita, ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka iman kita semakin kuat, pengharapan kita semakin kuat. Kita menyadari bahwa semua yang terjadi itu Tuhan pasti punya rencana dan baik adanya. Walaupun kita lihat kayaknya nggak baik Tuhan, tapi Tuhan berkata baik nak. Percayalah pasti ujungnya baik. Kita nggak ngerti hari ini, tapi ketika kita ngerti, oh iya ternyata begini ya Tuhan. Ternyata seperti ini ya. Kalau Tuhan nggak begini, kayaknya bukan Tuhan. Tuhan punya sesuatu yang baik. Suatu ketika saudara, ada seorang tukang tahu. Ya, dia jualan tahu saudara. Setiap pagi dia jualan. Dia melewati kampungnya, dia bawa tahu, kemudian dia melewat pematang sawah, saudara, kemudian dia jualan di pasar, dia jualan dari pagi sampai siang pulang, dia dapat uang dan seterusnya. Nah suatu hari ketika dia bangun pagi, dia bawa jualan tahunya, kemudian dia mulai jalan menyusuri jalan desa. Ketika dia jalan, tiba-tiba kaki dia agak kepleset saudara. Kaki dia agak kepleset sehingga dia jatuh dan dia tumpahkan semua. Itu pikulan isinya tahu jatuh semua ke pinggir sawah. Pokoknya semuanya rusak, tahunya rusak semua. Jadi dia kemudian memunguti saudara, memunguti tahu-tahu yang jatuh itu, yang kotor itu kemudian dia pungut sambil kemudian dia ngomel.
Tuhan, saya itu sudah berdoa tadi pagi sebelum berangkat, minta perlindungan Tuhan, minta tutup bungkus darah Yesus. Ini kenapa tahunya jadi jatuh? Katanya Tuhan menolong, katanya Tuhan melindungi. Kenapa Tuhan ini tahunya jadi jatuh? Saya nggak bisa dagang, saya rugi karena semua tahunya rusak, nggak bisa dijual. Sambil ngegrundel si tukang tahu ini, dia mulai masukkan ke dalam pikulannya, saudara. Kemudian dia pulang. Dan ketika dia sampai pulang ke rumah, dia lihat tahunya, dia cerita sama istrinya, "Ma, hari ini kita gak dapat duit." Kenapa? Tahunya jatuh di sawah, kepleset dan gak bisa dijual. Istri cuma lihat dan berkata, "Ya sudah Pak, terus mau gimana lagi? Ya sudah rusak." "Ya tapi kan saya udah doa sama Tuhan, kan saya udah minta Tuhan tolong sertai. Kemarin Tuhan sertai, saya jualan aman, gak ada apa-apa, dapat uang. Tapi kenapa sekarang kok tiba-tiba saya jatuh?" Akhirnya istrinya menenangkan, saudara. Tiba-tiba, saudara, sore hari datang seorang bapak ke tempat dia. Datang seorang bapak-bapak, kemudian bapak-bapak ini bilang begini, "Pak, saya boleh tanya nggak ya? Saya tuh lagi nyari orang yang jualan tahu. Saya dengar katanya di daerah ini ada yang jualan tahu." Kemudian bapak ini bilang, "Oh iya saya Pak, saya jualan tahu." "Oh Bapak jualan tahu?" "Iya saya jualan tahu." "Boleh nggak Pak, saya mau beli tahu Bapak." Terus si tukang tahu ini bilang, "Aduh maaf Pak, tahu saya tadi pagi jatuh ke sawah. Sehingga tahunya hancur, rusak, kotor. Jadi nggak bisa dijual." "Oh Pak, nggak apa-apa. Saya nggak nyari tahu yang utuh," dia bilang. "Saya nyari tahu yang rusak juga nggak apa-apa." "Kenapa?" "Karena tahunya bukan buat saya makan. Tahunya buat campuran pakan ternak saya. Jadi saya hanya nyari tahu yang pokoknya nggak bentuk kotak juga nggak apa-apa, yang udah hancur juga nggak apa-apa. Yang penting itu nanti akan saya hancurin, akan saya bikin campuran," dia bilang. "Nggak apa-apa Pak, Bapak ada berapa tahunya?" Kemudian dia buka semua gerobak pikulannya. "Ini Pak ada segini, ini udah pada rusak." "Oke nggak apa-apa Pak, tolong dihitung tahu ini berapa saya beli." "Nggak apa-apa, harganya anggap aja seperti harga tahu Bapak yang utuh." "Nggak apa-apa, saya beli semua, saya borong semua tahunya." Sehingga cerita tahunya kejual semua, saudara. Yang secara manusia tahu itu nggak bisa kejual, betul nggak? Tapi cara Tuhan menolong itu kan nggak pernah bisa kita pikir. Si tukang tahu ini kemudian dia berkata, "Tuhan ampuni saya. Kenapa tadi saya ngomel-ngomel ya sama Tuhan ya?" Tapi ternyata di balik masalah itu juga tetap ada berkat, saudara. Tetap ada rejeki buat orang ini. Dia berpikir dia kehilangan keuntungan, dia rugi karena tahunya rusak. Tapi ketika dia melihat pertolongan Tuhan datang, membeli tahu yang sudah rusak. Siapa yang mau beli tahu rusak? Gak ada, saudara. Tapi ternyata Tuhan bisa mengubah apa yang jelek, yang tidak mungkin bagi manusia, diubahkan Tuhan jadi berkat. Jadi sekalipun saudara dan saya mengalami ada banyak hal yang tidak baik, saudara tetap percaya saja. Supaya pada waktunya kita bisa melihat di balik yang jelek itu menurut kita belum tentu menurut Tuhan. Amin. Kita menyadari bahwa segala sesuatunya baik. Jadi kalau ternyata saudara mengalami sesuatu yang gak enak, sudah mengucap syukur saja, bersuka cita, sudah sabar, tabah saudara, sabar. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, "Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang apa saudara? Lazim dialami manusia." Apa arti kata lazim? Apa arti kata lazim? Biasa. Jadi masalah saudara itu masalah yang lazim, bukan masalah yang tidak lazim. Kalau saudara mengalami pergumulan, jangan bilang begini, "Tuhan, kayaknya saya doang yang ngalamin." Tuhan bilang, "Enggak. Semua juga pernah ngalamin, semua lazim, itu biasa," Tuhan bilang. Tetapi Allah setia. Amin saudara. Allah itu setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicoba lebih daripada kesanggupan kita. Tuhan tidak akan izinkan taruh bungkusan besar di punggung saudara lebih berat daripada kemampuan saudara memikul. Amin. Tuhan tidak pernah taruh beban dan izinkan beban itu ada dalam hidup saudara kalau Tuhan tahu saudara nggak bisa tanggung itu. Tapi kalau saudara masih bisa menanggung itu, artinya Tuhan masih tahu saudara punya kekuatan.
pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, ini ayatnya bagus. Ia akan memberi apa saudara? Jalan kepada saudara, dibukakan jalannya. Untuk apa? Menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Jadi Tuhan kasih jalan itu belum tentu langsung beres saudara. Benar gak? Ketika saudara ada masalah terjadi, ketika Tuhan kasih jalan itu, belum tentu langsung, oh beres ya masalahnya hilang. Enggak. Tapi terkadang Tuhan membuat jalan itu supaya saudara dan saya tetap kuat dan bisa bertahan. Amin. Bertahan sampai kapan? Bertahan sampai waktunya nanti Tuhan berkata selesai. Banyak orang pengennya cepat-cepat selesai, pengennya cepat-cepat beres, tapi tidak mau ada proses untuk bertahan. Proses bertahan itu akan mengajar saudara dan saya punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara ngalami sakit, kan pengennya minum obat sekarang, sejam kemudian waras. Bener ya saudara ya? Belum sembuh, udah minum obat, belum sembuh. Ya nanti sebentar sabar, obat itu ada prosesnya. Cesplong, minum obat semenit, 3 menit pengen langsung sembuh. Ya semua itu ada waktunya. Tapi saudara dan saya diajar Tuhan supaya saudara tetap kuat dan saudara bisa bertahan. Bertahanlah saudara, kalau hari ini mungkin saudara sedang mengalami banyak masalah di punggung saudara. Bertahanlah saudara, ketika saudara mungkin seperti orang bertinju, saudara lagi dipukulin dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Bertahan, jangan sampai ambruk. Bertahan, tetap kuat, bertahan. Sampai kapan? Sampai musuhmu capek sendiri. Dan musuhmu yang kalah dan kau keluar sebagai pemenang. Katakan sama masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Masalah segede apapun, kalau saudara lebih besar rohnya daripada masalah saudara, saudara tetap bisa bertahan. Amin saudara. Badan boleh kecil, tapi kalau rohnya gede, ya tetap kuat saudara. Daripada badan gede, ya kekuatannya nggak seberapa. Ada orang badannya gede saudara, sakit lagi, masuk angin, sakit lagi, kerokan saudara. Tapi ada anak yang kecil, tapi badannya kuat saudara. Wah main basket, lapangan basket, gak sakit-sakit tuh anak. Ya, jadi tetap bertahan saudara, amin. Tetap kuat, tetap percaya. Karena apa yang saudara hadapi hari-hari ini, lazim. Katakan pada dirimu, kalau saya mengalami pergumulan, udah biasa. Nanti Tuhan kasih jalan. Untuk apa? Untuk kita tetap kuat dan bertahan. Ketika kita berdoa sama Tuhan, minta kekuatan ekstra untuk saudara bisa kuat menanggung. Bukan hanya Tuhan, bukain jalannya, Tuhan angkat bebanku. Tapi yang saudara perlu doakan, Tuhan kasih kekuatan buat saya. Kasih kekuatan supaya saya bisa bertahan. Sama ketika lagi musim angin begini saudara, saudara doa sama Tuhan, doanya gimana? Tuhan stop anginnya sih. Jangan angin gede, nanti saya sakit. Tuhan jangan kasih hujan, nanti saya masuk angin. Saudara doanya begitu? Enggak kan? Yang saudara berdoa apa? Tuhan kasih saya kekuatan, kasih saya kesehatan, supaya saya nggak sakit. Caranya bagaimana? Ya makan yang baik, tidur yang cukup, minum vitamin bila perlu, olahraga bila perlu saudara. Betul tidak? Itu yang harus saudara lakukan supaya saudara menjadi kuat dan bertahan. Jangan salahin masalahnya, jangan salahin anginnya, jangan salahin hujannya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah perkuat daya tahan kita ketika kita menghadapi apapun. Kalau saudara daya tahan tubuhnya kuat, mau anginnya gede kayak apapun, ya nggak masuk angin tuh. Mau hujan gede kayak apapun, mau kehujanan setiap hari, ya hebat tuh kuat daya tahannya. Saudara pernah ketemu orang gelandangan dikerokin? Belum pernah lihat ya? Mereka makan seadanya saudara, tidur di pinggir jalan, keanginan, kehujanan. Ya, tapi mereka kuat-kuat loh.
Kemarin COVID juga mereka aman. Pernah lihat orang gelandangan buka baju, ada bekas kerokan? Nggak ada saudara ya. Kenapa mereka bisa sehat? Nggak mikirin utang, nggak mikirin SPP gitu, nggak mikirin saudara. Tidur aja. Makanya caranya gimana? Ya sudah, berserah sama Tuhan, tabah. Tuhan saya mau tidur, wis tidur aja. Jangan mikirin yang lain. Nanti bangun pagi baru mikir. Kan Tuhan bilang kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, jangan dibawa buat besok. Jangan mikir nanti ke depan. Orang tua kalau ketemu Miss Ina, kalau mau nawar SPP bilangnya begini, Miss SPP anak saya berapa? Kelas berapa Mam? Kelas 1. Dikasih harga sama Miss Ina, segini. Aduh jangan segini Miss Ina, berat. Loh kenapa berat? Nanti kalau kelas 6 SPP anak saya berapa? Wah 6 tahun lagi aja udah mikir sekarang. Bener ya? Nanti kalau kelas 6 berapa Miss? Baru daftar kelas 7, nanti kalau SMA anak saya berapa Miss? Tapi dia nggak mikir kalau beras juga naik tiap waktu. Dia juga nggak mikir kalau misalnya yang lain juga naik. Kok nggak protes? Tapi kalau SPP diprotes terus. Ya. Tawar-tawaran, nggak mau Miss Ina, saya maunya segini. Lah yang punya sekolah siapa? Bisa setengah jam kadang-kadang. Nggak bisa, saya nggak bisa Miss ini. Ya nggak bisa, kita sekolah juga butuh uang. Jadi tetap bertahan saudara, amin. Minta sama Tuhan kekuatan baru. Biar hari-hari ini Tuhan perbaharui kekuatan kita. Slide yang terakhir. Kesediaan menanggung beban diri kita sendiri. Atau mungkin Tuhan izinkan saudara menanggung beban orang lain. Akan menumbuhkan sayap-sayap iman. Amin. Yang memampukan kita terbang tinggi mengatasi beban yang kita pikul. Ketika Tuhan taruh itu di punggung saudara, tetap berjalan dengan sukacita. Karena ketika saudara berjalan dengan sukacita, Tuhan munculkan sayap-sayap kekuatan yang membuat saudara enggak jalan lagi, tetapi membuat saudara terbang lebih tinggi. Beban itu yang awalnya berat menjadi lebih ringan. Siapa yang membuat ringan? Bukan bebannya ringan, tapi ada sayap-sayap Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang membuat saudara bisa terbang lebih tinggi. Amin. Beban masih ada, tapi tetap dengan beban yang ada, saudara bisa terbang lebih tinggi, mengatasi apapun. Dan saudara bisa sampai ke tempat tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Tetap tabah, tetap kuat. Karena Tuhan menjamin setia. Dia akan memberikan jalan untuk saudara kuat, untuk saudara bertahan. Dan pada endingnya Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan saudara dan saya. Amin. Tetap percaya. Saudara ya, tetap bersuka cita, bangun karakter saudara lebih baik, jangan emosian, jangan baperan, dikit-dikit marah, dikit-dikit nangis, dikit-dikit curhat saudara, jangan saudara, tetap kuat karena kita punya Tuhan yang besar, karena kita punya Tuhan yang ajaib. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini, kami tahu Tuhan hari-hari ini ada begitu banyak tantangan hidup yang kami harus hadapi, ada begitu banyak problem yang Tuhan izinkan harus kami pikul, harus kami emban Tuhan. Tapi firman-Mu pagi ini mengingatkan biar kami tetap bisa bersuka cita. Kami tetap mempercayai bahwa di dalam setiap pergumulan kami ada tangan Tuhan yang kuat. Di dalam setiap masalah yang kami hadapi, kalau kami berjalan dengan iman, dengan sabar, dengan pengharapan, maka Tuhan akan memberikan jalan untuk kami tetap kuat dan bertahan. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan membuka jalan buat setiap kami. Masalah seberat apapun kami bisa hadapi karena kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Kami punya Tuhan yang lebih dahsyat, lebih ajaib dari setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau kami sering kali bersungut-sungut. Ampuni kami kalau terkadang kami sering marah dan protes sama Tuhan dengan apa yang kami alami. Tapi hari ini Tuhan firman-Mu yang mengingatkan, kami mau tetap tabah, kami mau tetap bertahan. Berjalan dengan penuh sukacita. Ketika kami berjalan dengan sukacita, ada sayap-sayap kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga yang tadinya kami hanya berjalan tertati-tati, kami bisa terbang lebih tinggi dan lebih tinggi. Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan. Berikan kepada kami sayap yang kuat Tuhan,
supaya kami bisa mengatasi segala pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini biar menjadi kekuatan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi ini kami berdoa, kami menutup semua celah yang terjadi di bangsa kami, di kota kami dan keluarga kami. Bapa, Engkau yang tahu apa yang terjadi dengan bangsa kami, dengan kota kami, dengan setiap hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami menutup semua celah yang bisa dipakai oleh kuasa kegelapan untuk memporak-porandakan, untuk menghancurkan, untuk menggoyang, untuk mengadu domba keadaan di bangsa kami, di kota kami, bahkan di keluarga kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tutup semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Ada tudung perlindungan Tuhan yang mengcover semuanya. Berkati bangsa kami, biar ada lawatan, ada open heaven, ada pemulihan yang terjadi di bangsa kami, di kota kami. Ada shalom Tuhan turun atas bangsa kami. Ada kedamaian, ada persatuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala roh perpecahan, adu domba, segala perselisihan, roh kemarahan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati kota kami. Biar terjadi lawatan penuaian jiwa-jiwa yang besar di akhir zaman. Ada pertobatan di mana-mana Tuhan. Karena ada nama Yesus yang digaungkan, ada nama Yesus yang ditinggikan, akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang unity, sampai destinimu atas kota ini, atas pelayanan kami, sampai dan genap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami keluar dari rencana Tuhan. Kami tetap menjadi orang-orang yang ambil bagian, menjadi orang-orang yang ada di barisan yang menggenapi rencana dan destiny Tuhan atas kota kami, atas bangsa kami dan keluarga kami. Terima kasih, berkati para pemimpin bangsa kami, Pak Presiden dengan seluruh jajarannya, dan semua pejabat yang lain. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus, menjadi pemimpin yang terbaik, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, disertai dengan hikmat yang dari Tuhan, memimpin bangsa kami dengan baik, memikirkan kesejahteraan rakyat, membangun bangsa kami, membuat bangsa kami menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang termasyur, menjadi bangsa yang terus menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kekayaan alam di bangsa kami, semuanya boleh menjadi berkat bagi masyarakat, bagi warga negara di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk pemilu pilkada serentak yang akan berjalan beberapa bulan ke depan. Kami doakan berikan keamanan, berikan kedamaian, tidak ada huru-hara, tidak ada perpecahan. Di dalam nama Yesus ada tudung perlindungan Tuhan, ada roh shalom Tuhan turun atas semua wilayah di Indonesia. Ada persatuan, ada roh yang dari Tuhan yang mencengkram, yang menguasai mereka semua. Segala intervensi iblis kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan yang menguasai negeri kami. Terima kasih Bapa untuk seluruh keluarga kami diberkati Tuhan. Apa yang kami usahakan, apa yang kami upayakan, semua pekerjaan mata pencaharian kami diberkati. Anak-anak kami diberkati, suami, istri, mantu, cucu, semua kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat yang dari surga turun berlimpah buat kami. Terpujilah namamu Tuhan. Saudara, mari kita pengurapan. Bapa di surga, pagi ini kami mau terima lagi pengurapan yang baru turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pikiran Kristus masuk dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mata kami tetap tertuju kepadamu. Mata yang melihat dengan iman setiap perkara besar yang Tuhan kerjakan. Telinga kami diurapi biar kami mendengar lebih peka dengan suaramu. Mulut bibir kami mengeluarkan perkataan yang menjadi berkat. Bukan keluh kesah, bukan persungutan, tapi ucapan syukur, perkataan iman keluar dari mulut kami. Hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Karena Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang senantiasa membela hidup kami. Tegar tengkuk kami ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami menjadi orang yang mau menundukkan diri kepadamu. Tangan kami diurapi, tangan yang terampil, tangan yang mengerjakan apapun menjadi berhasil karena ada tangan Tuhan yang menolong dan menopang kami. Kaki kami diberkati Tuhan, kemanapun kami melangkah, kaki kami tetap kuat. Apapun yang kami hadapi, sekalipun kami naik ke bukit-bukit batu, kaki kami tetap kuat berjejak seperti kaki rusa karena Engkau yang memberi kekuatan. Jangan biarkan kaki kami lemah dan goyah, tapi tetap bertahan, tetap kuat. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Berkati pelayanan kami di tempat ini. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian hari ini, semuanya diberkati.
Ibu Nani yang sedang melayani juga, Engkau kembalikan ke tempat ini bersama dengan kami dalam anugerah-Mu dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak buat semuanya. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami pulang membawa berkat, membawa shalom Tuhan, membawa berkat yang terbaik, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan berkat persekutuan Roh Kudus terus berlimpah dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.